Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu berdoa buat saudara-saudari semua selalu sehat dan terlebih lagi selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi khotbah di minggu ke-15 setelah Trinitatis tanggal 25 September 2022 diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 dengan tema ibadah disertai rasa cukup. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali firman ini, mengawali khotbah ini, saya akan bercerita tentang kisah seorang petani. Alkisah, ada seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani itu menjadi kaya raya berapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran kepingan emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan emas di depan matanya yang keluar dari mata air ajaib itu. Kemudian dengan sigap ia mengambil beberapa ember untuk menampung kepingan emas itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran kepingan emas itu terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Kemudian dia berkata, ini masih kurang. Lalu dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya, dan ia masuk ke dalam lubang yang digalinya untuk menata emas-emasnya dengan baik. Kemudian dia berkata lagi, ini juga belum cukup. Dia akhirnya membiarkan mata air itu mengalir ke dalam lubang besar yang digalinya, dan dia tetap berada di dalam lubang itu. Dan tanpa disadarinya, mata air itu ternyata menjadi besar tak terkendali, hingga pada akhirnya si petani itu menjadi mati tertimbun oleh kepingan-kepingan emas dari mata air ajaib itu. Ya, dia mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak mau berkata cukup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia adalah kata cukup, seperti dalam ilustrasi di atas. Karena si petani itu tidak mau berkata cukup, dia akhirnya tertimbun dan mati oleh ketamakannya. Demikian juga di masa sekarang ada banyak manusia tidak mampu berkata cukup, sehingga dia lupa akan Tuhan, lupa mensyukuri berkat Tuhan. Dia hanya fokus pada harta dan harta saja, hingga akhirnya terperangkap dalam kebinasaan. Manusia sering sekali tidak menyadari bahwa semua yang dimilikinya bersumber dari Tuhan dan harus diperuntukkan bagi kemuliaan nama Tuhan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Ya, ibadah kita memang harus disertai dengan rasa cukup. Mengapa kita harus memiliki rasa cukup? Mari kita dengar khotbah ini lebih lanjut lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab 1 Timotius 6 adalah bagian terakhir dari surat Paulus yang
pertama kepada Timotius. Surat ini dituliskan oleh Paulus pada saat ia berada di Makedonia sekitar tahun 63. Surat ini berisikan petunjuk-petunjuk kepada Timotius bagaimana menata jemaat dan melawan ajaran-ajaran sesat. Kitab 1 Timotius 6 ayat 6-10 ini menjadi bahan khotbah kita di minggu ke-15 setelah Trinitatis, adalah bagian dari nasihat-nasihat untuk para budak. Orang yang menanggung beban perbudakan hendak menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Paulus menaruh belas kasihan kepada para budak dan berharap situasi perbudakan dapat berakhir. Namun, penghapusan perbudakan secara radikal dapat menimbulkan kekacauan dan agama Kristen akan dipersalahkan. Sehingga Paulus tidak menentang secara radikal perbudakan, tetapi justru menganjurkan budak Kristen untuk menyinarkan terang kasih Kristus di lingkungan mereka bagi kemuliaan Allah, dengan cara memberi penghormatan kepada tuannya karena rasa tanggung jawab kepada Tuhan dan bukan hanya bila dilihat oleh tuannya. Sebagai budak yang telah menjadi Kristen dapat menunjukkan sikap hidup yang baik dalam bekerja kepada halayak ramai sehingga nama Tuhan dan ajaran Kristen tidak dihujat. Dan sebaliknya, budak yang bekerja dapat menyaksikan melalui pekerjaannya ia telah mengabdi atau beribadah kepada Tuhan terhadap tuannya yang Kristen karena bersaudara dalam Kristus, tetap melayaninya dengan lebih baik lagi. Kesadaran tuannya yang Kristen mengasihi budaknya, hendaknya menjadi budak lebih mengasihi dan menghormati, bukan sebaliknya menyalahgunakan sikap baik tuannya. Budak dan tuan yang Kristen akan memberi teladan baik dalam bekerja dan sikap hidupnya. Dapat dikatakan perbuatan budi baik menjadi kesaksian sebagai orang Kristen. Paulus kemudian menasihatkan mengenai sikap terhadap pengajar-pengajar sesat yang mengajar tidak menurut ajaran yang sehat. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira bahwa ibadah itu adalah sumber keuntungan. Ajaran sesat yang dipengaruhi latar belakang ajaran Yahudi dan Yunani, yakni mengenai dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Paulus dalam suratnya kepada Timotius memandang pengajar-pengajar sesat sebagai orang yang tidak lagi berpikiran sehat karena budinya telah rusak. Mereka melakukan ibadah dengan motivasi mencari kehormatan, berlagak atau sombong, dan mencari keuntungan materi dengan mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Paulus mengatakan ibadah harus disertai rasa cukup agar memberi keuntungan besar. Sikap materialistis guru-guru sesat adalah mencari keuntungan materi dalam ibadah mereka. Ibadah jangan menjadi sarana untuk mencari dan mengumpulkan kekayaan secara materi, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai bagian nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mengejar kekayaan ataupun materi dapat membawa kepada celaka dan kebinasaan karena kekayaan dapat memberi rasa aman yang palsu dengan mengabaikan pemeliharaan Tuhan. Saudara terkasih, di dalam ayat 10 Paulus berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kehidupan di dunia memang tidak luput dari berbagai kebutuhan hidup. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, uang sangat dicari dan bahkan dikejar. Sehingga tanpa disadari, karena mengejar uang, persekutuan kita dengan Tuhan bisa terabaikan. Bahkan bisa jadi karena uang ada orang yang merasa tidak memerlukan Tuhan. Karena uang, hidup manusia bisa jatuh kepada keinginan daging dan membawa kepada celaka.
Memang uang diperlukan, tapi uang tidak dapat membeli segalanya. Uang dibutuhkan hanya untuk keperluan sementara di dunia ini. Uang tidak memberikan jaminan kepastian keselamatan hidup kita. Saudara-saudara, mencukupkan diri dengan rasa syukur kepada Tuhan adalah ciri hidup orang yang beriman. Karena kebutuhan pokok hidup adalah makanan dan pakaian, seperti yang dikatakan di dalam ayat 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Mencukupkan diri dengan rasa syukur berarti menyadari sepenuhnya bahwa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup, kebutuhan pokok, ataupun kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, itu semua berkat dari Tuhan. Sehingga dengan demikian selalu bersyukur atas berkat-berkat yang telah diterima dari Tuhan. Mencukupkan diri bukan berarti terpenuhi semua keinginan-keinginan hidup. Keinginan-keinginan hidup dapat menjadikan seorang memburu uang dengan segala cara dan bahkan dengan cara yang tidak benar. Mengumpulkan uang hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan, mengumpulkan banyak harta tapi hanya sementara, karena pada akhirnya ditinggalkan juga selamanya. Karena ketika kita lahir dan mati tidak membawa apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan firman ini untuk kita? Yang pertama, memuliakan nama Tuhan bukan untuk memuliakan nama kita. Merasakan rasa cukup karena kita sudah beribadah. Merasakan ada yang kurang kalau kita tidak atau belum beribadah. Yang kedua, mengabdikan diri kepadanya bukan mencari kehormatan dan pujian bagi diri sendiri. Yang ketiga, melakukan pelayanan dengan ucapan syukur bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun material. Yang keempat, bekerja dengan rajin, tekun dan benar, bersikap baik kepada atasan maupun kepada bawahan, kepada teman yang tidak seiman maupun kepada teman yang seiman. Kemudian yang kelima, bersyukur atas berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Kemudian yang keenam yang mau disampaikan firman ini adalah janganlah kita hanya memikirkan uang saja dalam hidup kita, tetapi mari kita berpikir bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebab uang tidak akan bisa menyelamatkan kehidupan kita selamanya, tetapi hanya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita sampai selama-lamanya. Janganlah kita terlena akan harta dunia ini, dan janganlah kita terperangkap oleh keinginan-keinginan dunia ini, karena keinginan dunia ini dapat menimbun kita sehingga mengakibatkan kita mati. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami tidak hidup dalam ketamakan. Dan bila Tuhan kuasa Roh Kudus menguatkan kami supaya kami senantiasa melakukan firman Tuhan. Demikianlah juga Tuhan, pendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan, Engkau berkati, Engkau pelihara mereka, dan kami sadar juga di hadapan Tuhan kami masih bersalah, berdosa. Tetapi ampunilah kami supaya kami tetap menerima anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.